Shalom saudara yang terkasih. Senang dapat bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Charismatic City Church. Kami juga ingin menyapa saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Erikman Tampu Bolon. Saudara pasti sudah siap diberkati oleh ibadah kita hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tengah kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan. Kiranya ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami Tuhan, Engkau yang jaga Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan. Engkau yang sertai Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan melalui penyembahan kami juga Tuhan, Engkau merasa disenangkan Tuhan. Ya Bapa, firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Kami ucapkan syukur Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Kita percaya bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar, amin. Haleluya, naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh iman dan keyakinan, haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam namanya, Dia sumber pengharapan dan kemenangan kita. Hanya dalam namanya, amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia
kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya, haleluya, yes, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jangan pernah menyerah dalam setiap keadaan kehidupan kita. Mari kita mau selalu andalkan Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
setia dan percaya. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu ada bagi kami. Mujizat-Mu terjadi saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi nyatakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Tuhan telah berjanji dan pasti akan menggenapi. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kami terima Tuhan kemenangan yang dari Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati untuk dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami dan ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apapun yang akan disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online Gereja Karismatik City Church. Kami menyapa saudara, dan jikalau ada di antara saudara baru pertama kali melihat channel gereja kami senang sekali bisa berkenalan dengan saudara di kolom chat. Dan kami selalu menghimbau bagi Bapak Ibu yang punya anak kecil, jangan lupa nanti jam 9 ada ibadah sekolah minggu di udara. Nah, pastikan Bapak Ibu ajak anak-anak saudara
untuk bisa mengalami hadirat Tuhan, diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema besar gereja kita masih bicara mengenai God's story in us. Kisah-kisah Tuhan melalui atau di dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai Daud dengan Tuhannya. Dan minggu ini kita bicara mengenai Daud dan keluarganya. Dan saya memberikan sebuah tema buat kisah dari keluarga Daud ini, Your Failure is not final. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud terkenal tidak pernah kalah di dalam medan perang. Satu kali pun Daud tidak pernah kalah, hebat, luar biasa. Tetapi data di Alkitab menunjukkan bahwa Daud struggle dengan keluarganya. Banyak di antara kepala keluarga yang hebat di marketplace, saudara memimpin perusahaan mungkin, saudara hebat di dalam bisnis, di dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan mungkin ada yang struggle juga dengan kehidupan keluarganya. Ada orang-orang yang hebat di dalam bisnis dan di marketplace, tetapi pain, ada duka ketika melihat anaknya tidak takut akan Tuhan. Melihat anaknya hidup tidak takut akan Tuhan. Melihat keluarganya tidak hidup di jalan Tuhan. Hebat di marketplace, hebat di bisnis, hebat di pekerjaan. Namun kadangkala kita struggle di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita pernah melakukan kesalahan. Oleh karena firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita pernah mengalami kesalahan dan berbuat kesalahan. Tapi hari ini kita belajar dari pengalaman Daud dan keluarganya, bagaimana kita melihat kesalahan yang kita buat itu bukan akhir dari segalanya. Kesalahan yang kita lakukan itu bukan final, bukan akhir dari segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu kita akan menyiapkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13, dan seterusnya kita akan baca bersama-sama. Ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud berdosa ketika mengambil istri Uria Betseba, menghampiri dia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melakukan perzinahan, lalu mengadakan konspirasi yang jahat supaya suami Betseba Uria bisa tewas di medan perang. Perzinahan dan pembunuhan. Dan ketika Nabi Nathan menjumpai Daud, maka lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Pengakuan dibuat oleh Daud di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, di hadapan Nathan. Dan Nathan berkata kepada Daud, ini menarik Bapak Ibu. Ketika Daud sudah mengaku bahwa dia berdosa kepada Tuhan, Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Wow, anugerah Tuhan itu, amazing grace saudara. Luar biasa anugerah Tuhan atas Daud, atas hidup kita. Ketika kita mengaku aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjauhkan dosamu, itu engkau tidak akan mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu hukum Taurat, perzinahan dan pembunuhan itu hukumannya kematian. Tetapi ketika Daud yang menariknya dia mengaku di hadapan Tuhan telah berdosa, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Walaupun demikian, karena engkau dengan memperbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau juga, ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak ini masih hidup,
Kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak ini sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat 20 Bapak Ibu. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Kesalahan yang kita lakukan itu bukan final, bukan akhir dari segalanya. Bagaimana cara kita menghadapi dari pengalaman belajar dari Daud dan keluarganya Bapak Ibu? Yang pertama, kita melihat bahwa kita menghadapi konsekuensi dari dosa yang sudah diampuni. Sekali lagi saudara, kita harus menghadapi konsekuensi dari dosa yang sudah diampuni dengan pengakuan dan pertobatan. Kita tidak menghadapi penghukuman dari dosa yang belum diampuni. Beda. Ketika Daud mengaku bahwa dia sudah berdosa dengan Tuhan, maka Nabi Nathan berkata, dosamu sudah diampuni dan engkau tidak akan mati. Namun demikian Daud mengalami konsekuensi, disiplin dari Tuhan atas pengalaman dosanya. Beda saudara, kita menghadapi konsekuensi dari pengalaman dosa atas dosa yang sudah diampuni, tetapi orang yang di luar Tuhan beda. Mereka menghadapi hukuman atas dosa yang belum diampuni. Beda sekali. Kayak langit dan bumi. Beda sekali saudara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita berada di dalam Kristus, lalu kita mengalami pengalaman dosa, tetapi Yesus sudah menjadi hukuman. Dia mati di kayu salib, dia menanggung hukuman, dia menanggung kutuk atas dosa kita. Dosa kita sudah diampuni, kata Nabi Nathan kepada Daud, dan engkau tidak akan mati. Ketika kita melewati pengalaman hidup, lalu kita jatuh kepada dosa dan pengalaman, yes, kita menghadapi disiplin dan konsekuensi, tapi atas dosa yang sudah diampuni. Beda dengan orang yang di luar Kristus. Ketika mereka melakukan dosa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka membayarnya hukumannya di neraka. Tetapi kita yang di dalam Kristus, Yesus sudah membayar. Dia sudah membayar dengan lunas hukuman dosa kita, kutuk dosa atas hidup kita. Dia sudah mati di kayu salib. Sudah selesai. Tetapi orang yang di luar Kristus, yang belum menerima percikan darahnya, dia akan membereskan hukuman dosa itu di neraka. Beda. Kita mengalami disiplin dan dari konsekuensi pengalaman dosa kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mengaku, dengan bertobat. Dan ketika firman Tuhan berkata, anak yang dilahirkan oleh Betseba itu mati, maka Daud segera mandi dan dia makan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, dosa itu sebuah kekejian di mata Tuhan. Sebuah penghinaan, kata Nabi Nathan, kepada Tuhan. Tetapi bagi kita, seperti Nabi Nathan berkata kepada Daud, ketika kita mengaku, kita confess atas pengalaman dosa itu, maka kita mengalami disiplin, yes, tapi atas dosa yang sudah diampuni oleh Yesus yang mati di kayu salib. Menjadi hukuman, menjadi kutuk atas dosa kita. Tapi orang yang di luar Kristus, mereka membayar dosanya, hukuman dosa, kutuk dosa mereka akan bayar di neraka. Anugerah Tuhan atas hidup kita, itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 10 berkata demikian.
Dan kalau Roh Kudus datang, Ia akan menghinsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Garis bawahi Bapak Ibu, akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan dosa, tunggal. Bukan jamak, bukan dosa-dosa, bukan pengalaman dosa-dosa. Bukan pengalaman dosa berzina, membunuh, mencuri. Tetapi firman Tuhan ini berkata akan dosa yang satu itu. Yang akan membawa engkau ke neraka. Dosa apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tunggal Bapak Ibu. Jadi dosa yang akan membawa orang ke neraka. Final. Adalah dosa kalau dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka membayarnya di neraka. Tetapi bagi kita yang di dalam Kristus, ketika kita mengalami pengalaman dosa, itu sebuah disiplin konsekuensi yang harus kita hadapi dengan mengaku, dengan bertobat di hadapan Tuhan. Beda Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya membuat sebuah aplikasi dengan sebuah story. Saya baru saja bertemu dengan teman saya Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu. Dia di kampung Bapak Ibu, hamba Tuhan desa di kampung. Masih muda, umurnya kira-kira 30-an tahun, masih muda orang di kampung Bapak Ibu. Dia telepon saya beberapa hari yang lalu. Pak Erik, saya lagi di Jakarta, come on, mari bertemu dengan saya. Lalu saya bertemu dengan dia Bapak Ibu. Dia bercerita Bapak Ibu, dia baru saja melayani beberapa toko nasional. Luar biasa Bapak Ibu, hamba Tuhan ini. Dia baru melayani, melepaskan santet, menyembuhkan orang-orang Bapak Ibu, toko nasional. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa orang tahu Bapak Ibu dari kampung? Dari kampung. Tapi orang bisa tahu memanggil dia. Bukan orang sembarangan, tokoh nasional. Dan manggil dia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan ketika dia berbicara Bapak Ibu, orang ini berbicara dengan tokoh nasional ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tahu, jangan ajarin saya tentang agama katanya. Tetapi tunjukkan Tuhanmu. Wah, lalu Bapak Ibu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata. Mereka bisa tahu siapa orang ini. Semua dosanya dibuka Bapak Ibu. Dia tahu. Dan akhirnya Bapak Ibu orang ini berkata, aku tahu sekarangmu Tuhanmu hebat dan dahsyat. Lalu dia ada santet, dia sakit Bapak kena santet dan sakit. Lalu mereka lepaskan dalam nama Yesus. Dan Bapak itu merasa sembuh, dia merasa sehat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena apa Bapak Ibu? Oleh karena kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Lalu saya bilang, lalu kenapa setelah itu apa? Saya dibawa Pak Erik, kemana? Ke deretan mobil-mobil katanya. Itu di rumah dia itu kayak showroom mobil, mobil banyak sekali. Lalu dia bilang, pilih salah satu, ambil bawa pulang. Lalu kamu ambil, saya lihat mobilnya 2 pintu banyak Pak Erik. Lalu dia kampung, saya gimana mau makainya katanya. Lalu gimana? Kamu bilang gimana? Lalu dia bilang Bapak Ibu, adakah mobil yang lebih jelek? Ada, tapi yang biasa makai itu pembantu satpam katanya. Ya saya mau ke sana katanya. Lalu Bapak Ibu dia pergi ke belakang, Bapak Ibu ke tempat yang di belakang. Lalu dia membeli sebuah mobil Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dahsyat dipakai Tuhan luar biasa. Beberapa tokoh nasional minta didoakan oleh dia Bapak Ibu. Orang dari kampung, masih muda. Tapi dari Jakarta dipanggil Bapak itu mendoakan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Lalu saya bilang kepada dia, rahasianya apa? Lalu dia bilang begini Bapak Ibu, rahasianya adalah pengakuan dosa. Maksudnya saya bilang, dia bilang begini Bapak Ibu, saya itu katanya mudah jatuh cinta dengan wanita.
Loh, jadi ya suatu ketika istri saya mendengar suara langsung audible dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Lalu dia berbicara mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya, ini teman saya. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tiba-tiba dijamah Tuhan. Lalu dia mengakui Bapak Ibu, mengakui dosanya di hadapan istrinya. Terjadi pemulihan antara husband and wife. Hadirat Tuhan turun Bapak Ibu. Mereka mengalami masa yang sulit. Selama 3 bulan itu masa yang sulit Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan memulihkan keluarga ini, hamba Tuhan ini Bapak Ibu mengaku dosanya di hadapan istrinya, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Lalu terjadi pemulihan. Lalu mereka dapat visi dari Tuhan Bapak Ibu. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka bangkit. Mereka bangkit, mereka muncul, mereka tampil di desa itu. Mereka menyembuhkan orang-orang sakit. Meskipun mereka backgroundnya dari agama lain Bapak Ibu, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Bahkan mereka ada yang sampai 6-8 jam berbahasa roh. Mereka penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sampai orang Jakarta, tokoh nasional memanggil dia. Dipakai Tuhan luar biasa dahsyat. Awalnya di mana? Pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Keluarga ini dipulihkan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus luar biasa Bapak Ibu, dan mereka dipakai. Luar biasa. Demonstrasi karunia-karunia rohani luar biasa. Diawali dari mana? Pemulihan, pengampunan, menerima anugerah Tuhan. Kesalahan kita bukan final. Dipulihkan Bapak Ibu. Mereka mengalami anugerah Tuhan, pengampunan keluarga ini. Dan mereka dipakai dahsyat luar biasa. Dan itu juga yang mereka lakukan Bapak Ibu kepada para murid mereka. Confess. Mengakui dosa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bukan inferiority. Semangatnya adalah semangat dimurnikan. Semangatnya bukan semangat malu Bapak Ibu, tetapi dimurnikan, dididik. Sehingga komunitas ini menjadi akuntabilitas sebagai sebuah kelompok saling melindungi, saling menjaga. Kekudusan itu menjadi sesuatu yang indah, yang mulia. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan dipakai oleh Tuhan. Luar biasa dahsyat. Dimulai di mana Bapak Ibu? Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mengalami anugerah pengampunan Tuhan. Mengalami pengudusan, kesucian, menganggap sebuah kekudusan sesuatu yang bernilai, yang mulia. Dan mereka dipakai luar biasa dahsyat oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dilatih oleh ganjaran, dilatih oleh konsekuensi, dilatih oleh disiplin dari Tuhan. Ketika kita melawan Tuhan, bertindak salah. Tetapi semangatnya adalah semangat dimurnikan, dilatih. Sehingga kita menjadi bejana yang lebih mulia. Dipakai Tuhan luar biasa. Your failure is not final. Yang kedua Bapak Ibu. Daud hebat dalam diplomasi. Tetapi mengalami kesulitan membangun relasi dengan orang yang dekat dengan dia, yaitu keluarganya. Ketika Daud dikejar oleh Saul, maka Daud melobi Raja Filistin untuk mendapatkan sebuah tempat di Ziklag dekat Gaza sekarang. Supaya mereka bisa tinggal di sana.
jago lobby Bapak Ibu. Komunikasinya dengan orang yang jauh dari dia hebat. Daud juga berhasil menyatukan kemah tabernakel dan tabut perjanjian, serta pusat kerajaan di Yerusalem bagi bangsa Israel. Hebat. Komunikator ulung, diplomasinya hebat. Daud berhasil menyatukan keluarga Saul dengan bangsa Israel. Dan hari ini bintang Daud menjadikan simbol kesatuan bangsa Israel. Diplomasi hebat, komunikator hebat Bapak Ibu bagi orang yang jauh dari dia. Tetapi Daud struggle dengan orang yang dekat dengan dia, yaitu anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Bagaimana relasi kasih Daud dengan anak-anaknya? Ketika anak-anak Daud melakukan dosa dan kesalahan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Amnon. Ketika Amnon melihat adik tirinya Tamar yang cantik itu, Bapak Ibu, lalu dia memperkosa Tamar. Lalu abangnya Tamar, Absalom, menuntut keadilan. Ketika dia tidak melihat papanya Daud, yes, papanya dikatakan di Alkitab marah, tetapi papanya Daud tidak mendisiplin Amnon. Hanya sekedar marah. Lalu nggak buat apa-apa terhadap Amnon yang sudah bertindak memalukan, memperkosa adik tirinya sendiri. Lalu Absalom menuntut keadilan. Dia bersetma dengan teman-temannya Bapak Ibu, lalu membunuh Amnon. Oleh karena tindakan Amnon yang sudah memperkosa Tamar, adiknya Absalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud ketika berkomunikasi dengan orang yang jauh dengan dia hebat, luar biasa. Tetapi ketika memberikan pengaruh kepada anak-anaknya, data di Alkitab Daud struggle. Dan puncaknya adalah ketika Absalom melawan dia. Anaknya ini memberontak kepada Daud. Lalu panglima, lalu tentara Daud mengejar Absalom. Yoab tampil Bapak Ibu, dan ketika Absalom tersangkut badannya di sebuah pohon, lalu Yoab Bapak Ibu membunuh Absalom. Padahal Daud sudah berkata, berlaku lembutlah kepada Absalom. Tetapi Yoab membunuh Absalom. Ketika didengar Bapak Ibu, Absalom sudah mati. 2 Samuel 18 ayat 13. Inilah kepedihan hati seorang ayah. Kepedihan yang dalam dari seorang ayah. Lalu Daud berkata, anakku Absalom. Anakku Absalom. Oh, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Kepedihan yang dalam dari Daud. Karena tidak bisa mempengaruhi anaknya. Tragis. Mungkin ada di antara keluarga-keluarga yang saat ini menangisi anaknya. Anaknya sudah bertumbuh dewasa, Absalom sudah dewasa, Amnon sudah dewasa, tapi melakukan yang jahat. Dan itu menjadi pain, menjadi duka cita dari orang tua. Dan inilah kepedihan dari hati Daud. Dia tidak bisa mempengaruhi anaknya ketika anaknya dewasa. Tragis. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bisa jadi Daud tidak mendidik anaknya ketika di usia dini. Kasih Daud terhadap orang tua, terhadap anak-anak adalah kasih yang mau mengkoreksi dan mendisiplin ketika anak kita melakukan yang jahat, yang memberontak kepada Tuhan. Kasih yang mau mengkoreksi, kasih yang mau mendisiplin anak-anak kita. Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 berkata demikian, didiklah orang muda, bahasa Alkitab LAI berkata anak muda,
Didiklah, train up a child. Didiklah orang muda, didiklah anak menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda, LAI menerjemahkan bahasa Ibraninya lanar. Ketika saya membaca Alkitab, kata lanaar itu betul diperuntukkan juga kepada youth, teenager, youth. Tetapi juga diperuntukkan kepada boy, anak yang lebih kecil. Bahkan ketika seseorang melahirkan anak, dia menggunakan kata lanaar, a child. Artinya kalau kita lihat dari usia Bapak Ibu, kata yang digunakan ini, mulai dari anak lahir sampai kepada youth, didiklah, train up, latih anak kita. Latih. Firman Tuhan tadi kita baca bahwa ganjaran-ganjaran, disiplin-disiplin, itu untuk melatih. Latihlah anak kita dari usia dini. Jangan sampai telat sampai dewasa, dari usia dini. Kalau spektrumnya Bapak usia dini sampai youth, orang tua harus train up, melatih anaknya di jalan Tuhan. Dan ketika kita lihat, kalau lihat data di Alkitab, ketika anak-anak Daud sudah beranjak dewasa, mereka melakukan yang jahat, tidak hidup di jalan Tuhan. Kita perlu melatih anak kita dari sejak usia dini Bapak Ibu. Melatihnya dengan koreksi dan disiplin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Amsal 22 ayat 6 ini mengingatkan kita untuk memulai sesuatu dari akhir. Kita mau melihat profil anak kita seperti apa nantinya. Dikatakan oleh firman Tuhan, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Profil seorang anak yang kita didik, hasil akhir yang mau kita lihat dari seorang anak yang kita didik adalah mereka punya kebijakan rohani. Mereka punya kebijakan rohani untuk berpikir, untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan jalan Tuhan. Ini profil yang mau kita inginkan dari anak kita Bapak Ibu. Mereka punya kebijakan rohani untuk bersikap, untuk bertindak sesuai dengan jalan Tuhan. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Kita latih, kita didik anak kita. Supaya mereka punya profil, punya kebijakan rohani untuk bertindak dan bersikap di jalan Tuhan. Cara yang kita gunakan Bapak Ibu untuk mendidik dan melatihnya. Dikatakan dari firman Tuhan, kita perlu mengkoreksi dan mendisiplin anak kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan berarti kita dengan sembarangan, lalu ketika anak kita melakukan yang salah kita pukul dengan sejadi-jadinya Bapak Ibu. Bukan itu maksud firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, profil yang kita mau adalah supaya anak kita punya kebijakan rohani. Cara yang kita gunakan untuk melatihnya adalah dengan koreksi dan disiplin. Bagi anak-anak saudara ketika melakukan sesuatu karena sifat kekanak-kanakan, Bapak Ibu sekali lagi, karena sifat kekanak-kanakan, saudara jangan pukul dia. Saya dulu Bapak Ibu, anak saya waktu kecil, Bapak Ibu, usia 2-3 tahun itu paling itu Bapak Ibu, lari sana, wus, kadang senggol sana, senggol sini, pecah sana, pecah sini Bapak Ibu. Sifat kanak-kanak. Lalu kalau kita sifat kanak-kanak, saudara koreksi. Jangan tidak dikoreksi. Panggil. Saya panggil waktu itu Timothy Bapak Ibu, kalau kamu lari kemana-mana, maka oma, opa, orang lain akan terganggu. Kenapa Bapak Ibu? Kita mau supaya anak kita punya kebijakan rohani untuk bersikap, untuk memutuskan sesuatu di jalan Tuhan. Ketika dia sifat kanak-kanak, koreksi. Jangan pukul. Dikoreksi Bapak Ibu. Tetapi setelah dikoreksi, dia tetap melakukannya dan melakukannya Bapak Ibu. Berarti itu pemberontakan. Kalau pemberontak, disiplin.
Usia 9 tahun Bapak Ibu ke bawah, saya dulu punya alat pecut buat anak saya Bapak Ibu. Saya taruh di kamar. Tapi sekarang itu udah nggak ada Bapak Ibu, saya tidak pernah lagi pecut anak saya. Karena usianya sudah di atas 9 tahun. Kami berdialog, diskusi. Satu dengan yang lain seperti seorang teman dekat. Karena mereka udah teenager. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau memberontak, firman Tuhan berkata, kasih rotan. Disiplin. Kalau anak kita memberontak kepada Tuhan dan kepada otoritas orang tua, saudara mesti disiplin. Tetapi kalau karena sifat kekanak-kanakan, koreksi. Kalau dia pulang dari sekolah, lalu mungkin dia lempar sepatu, Bapak Ibu, cetat, terbang sepatunya, kaos di mana. Jangan pukul. Panggil, koreksi, kamu taruh di sini. Tapi kalau besoknya dia lakukan lagi, lalu dia lakukan lagi, berarti memberontak. Mesti disiplin. Kenapa? Karena kita mau profil dari anak kita, mereka punya kebijakan rohani nantinya. Untuk menentukan dan bersikap di jalan Tuhan. Mereka bertindak dengan benar bukan karena takut orang tua. Mereka bertindak dengan benar bukan karena intimidasi orang tua. Tapi mereka memahami kebenaran Tuhan, jalan Tuhan, lalu mereka punya kebijakan rohani. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, hai anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu. Tetapi juga firman Tuhan berkata, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Bagaimana kita bisa mengcombine Bapak Ibu, supaya anak kita taat dengan sukacita, dengan gembira. Sekali lagi profilnya yang kita mau bentuk kepada anak kita supaya dia punya kebijakan rohani. Bagaimana anak kita bisa taat dengan gembira Bapak Ibu? Bukan taat karena ancaman orang tua, tapi taat dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dulu pernah main basket, melihat basket Bapak Ibu dengan anak saya, Timmy dan Matthew, Bapak Ibu. Lalu kami duduk. Tiba-tiba Timothy duduknya Bapak Ibu tidak di samping saya. Dia agak menjauh. Lalu saya bilang kepada Timmy ke sini. Kenapa sendirian di sana? Ke sini. Lalu bilang, enggak. Aku di sini aja. Lalu saya panggil lagi saudara, Timmy ke sini. Dia bilang, enggak. Aku di sini aja. Lalu saya marah saudara. Saya marah. Timmy, papa ngomong sekali lagi, ke sini. Lalu Timmy akhirnya saudara datang. Dia datang saudara dengan ini. Kenapa kamu tidak mau duduk di sini, nak? Lalu Timmy, Bapak Ibu pakai istilah naik banding, anak saya naik banding. Papa, kenapa saya duduk di sana? Karena kalau saya duduk di sini sebelah Matthew ada banner. Sehingga saya tidak bisa nonton bola basketnya, saya tidak bisa melihat. Jadi saya ke sana Bapak. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu saya bilang kepada Timmy, bagaimana mengcombine supaya anak kita taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, tapi dengan hati yang senang Bapak Ibu. Izinkan mereka untuk ngomong Bapak Ibu. Alasannya apa mereka dia pindah ke sana? Lalu ketika dia, Bapak, aku mau ngomong sesuatu. Oke Timmy, ayo. Sekarang saya begitu Bapak. Mau apa? Kasih dia ngomong Bapak Ibu. Ya, karena dia sudah teenager Bapak Ibu. Jadi saya ngomong, kalau saya duduk di sini ada banner ketutup saya nggak bisa nonton Papa. Oh, begitu. Oke, gimana kalau kita yang geser ke arah kamu Tim? Kan ada bangku yang kosong jadi kita bisa nonton sama-sama. Coba lihat saudara. Anak-anak kita mesti mentaati kita dengan gembira. Kenapa? Karena kita mau profil mereka adalah mereka punya kebijakan rohani untuk mentaati Tuhan, untuk hidup di jalan Tuhan dengan sukacita. Mereka punya keputusan untuk mengikut jalan Tuhan. Dan itu saudara mesti melatih anak saudara dan anak saya juga ketika dia di usia dini dengan memberikan koreksi, dengan memberikan disiplin, dengan mengizinkan untuk naik banding, untuk menyampaikan sesuatu. Dan mereka akan belajar, lalu mereka mempunyai sukacita
untuk melakukan sesuatu di jalan Tuhan. Karena itu sebuah hal yang menyenangkan. Bapak Ibu, lakukan proses ini di dalam rumah tangga kita. Lakukan proses ini dengan anak-anak kita. Supaya mereka hidup di jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup renungan hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang menonton di sini adalah anak-anak yang berkata, Pak Pendeta, keluarga saya tidak seperti itu. Ada dysfunction daripada orang tua. Papa saya kadang-kadang hidup tidak seperti yang Pak Pendeta ngomongkan. Apakah anak-anak akan hidup fatalistik? Lalu berkata, ya sudah karena keluarga saya begini, maka hidup saya juga hancur, final. Enggak! Bukan dari Tuhan itu. Bukan fatalistik. Kalau orang tua saya tidak mendidik saya di jalan Tuhan, mungkin saja mereka karena tidak tahu Bapak Ibu yang dikasih saudara. Anak-anak remaja, generasi Gen Z dan milenial. Data di Alkitab berkata bahwa di dalam 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik, ada anak-anak yang hidup saleh meskipun orang tuanya tidak hidup saleh. Asa melakukan apa yang benar, tetapi ayahnya Abia jahat. Usia melakukan apa yang benar, tetapi ayahnya Amazia gagal ketika usia tuanya. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi ayahnya Ahaz jahat. Yosua melakukan apa yang benar, tetapi ayahnya Amon jahat. Fatalistik bukan dari Tuhan. Saudara, mintalah anugerah Tuhan. Anak-anak Gen Z dan milenial, jikalau orang tua mengalami dysfunction atau keluarga saya, saudara dysfunction family, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mintalah anugerah Tuhan. Dan data di Alkitab menunjukkan ada orang-orang di tengah lingkungan yang tidak benar, tapi hidupnya benar, hidupnya saleh. Mereka mengalami anugerah Tuhan. Kegagalan, kesalahan, itu bukan akhir dari segalanya. Hadapi konsekuensi, disiplin, dengan pengakuan dan pertobatan. Bukan akhir segalanya. Jika ada di antara saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dan berkata, Pak Pendeta, saya sudah melakukan yang jahat terhadap istri saya. Ikutilah teladan Daud yang mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Datanglah kepada istri saudara. Datanglah kepada anak-anak saudara. Datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan dan Tuhan, aku sudah bersalah terhadap Engkau. Hati yang hancur adalah seperti korban yang naik ke hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Jikalau ada hati saudara yang hancur, haleluya, datanglah kepada Dia, haleluya, dan alamilah anugerah pengampunan dari Tuhan. Alamilah anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Kesalahan saudara bukan
akhir dari segalanya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Seperti Daud. Minta pemulihan terhadap keluarga saudara. Tuhan pulihkanlah. Pulihkanlah, pulihkanlah dalam nama Yesus. Setelah saudara dipulihkan, minta saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan masih bisa memakai saudara dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimulai dengan hati yang hancur. Mengakui segala kesalahan saudara. Datanglah kepada Dia. Dan alamilah pengampunan Tuhan. Jika ada saudara berkata seperti Daud sedang menangisi anak-anak saudara. Absalom, anakku, anakku. Dan saudara sedang menangis di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menjamah anak-anak saudara. Ada tahun-tahun yang lewat. Masa-masa mendidik anak dari kecil sampai dengan remaja. Lewat begitu saja. Mintalah anugerah Tuhan. Mintalah anugerah Tuhan menjamah anak-anak saudara. Mintalah supaya Tuhan menjamah dan membawa mereka balik. Baliklah dalam nama Yesus. Pulihkan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan. Pulihkan. Pulihkanlah. Pulihkanlah. Orang tua kasih kita mesti ada unsur koreksi dan disiplin. Love and discipline. Supaya anak-anak kita punya profil, mereka punya kebijakan rohani untuk menentukan, untuk bersikap, untuk bertindak di jalan Tuhan. Kasih koreksi, kasih disiplin, dan izinkan interaksi mereka supaya mereka menyampaikan sesuatu dan saudara mengarahkan kepada jalan-jalannya Tuhan. Sehingga mereka terbentuk satu pribadi yang punya kebijakan rohani. Anak-anak Gen Z dan milenial, jikalau ada engkau berkata, papa saya tidak begitu, orang tua saya tidak begitu, tidak mendidik saya seperti itu. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan jangan pernah bersikap fatalistik. Banyak contoh di Alkitab, ada anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang tidak memuliakan Tuhan, tapi tampil saleh, benar. Oleh karena mereka dijamah oleh Roh Kudus, dipulihkan, disembuhkan dan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Our failure, your failure is not final. Kesalahan kita bukanlah akhir segalanya. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan oleh Yesus yang mati di kayu salib, menggantikan kita. Menggantikan hukuman dan kutuk dosa kita. Dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita. Dengan tanda-tanda heran dan ajaib memakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini dan nama Tuhan dimuliakan. Jika Anda diberkati oleh pelayanan kami, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel CCC ini. Untuk mengembangkan pelayanan kami, Anda juga dapat terlibat di dalamnya dengan memberikan persembahan, perpuluhan, serta janji iman untuk pembangunan gereja
CCC melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi staf pastoral kami melalui telepon di bawah ini. Staf pastoral kami akan dengan senang hati membantu Anda. Kami juga mengajak saudara untuk ikut dalam acara-acara dari gereja CCC sepanjang minggu ini. Seperti doa Jumat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam, Power of Prayer. Doa pagi kaum wanita BWC setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Ibadah online sekolah minggu setiap minggu jam 8 pagi. Dan Youth Community setiap minggu jam 6 sore melalui Zoom. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.